Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan berbicara operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Kita lihat operasi perkalian. Ini yang pertama. Nah, karena dua-duanya positif, 7 kali 4 hasilnya adalah 28. Kemudian salah satunya ini negatif. 7 kali negatif 4 itu berarti hasilnya adalah negatif 28. Kemudian negatif 7 dikali 4 itu hasilnya adalah negatif 28. Nah, kemudian selanjutnya ini karena dua-duanya positif, dua-duanya negatif, berarti negatif 7 kali negatif 4 itu sama dengan positif 28. Nah, begitupun soal yang kelima, ini tinggal dikalikan aja. Negatif 3 kali 2 adalah negatif 6, kemudian dikalikan negatif 4 menjadi positif 24. Selanjutnya, kalau bentuk seperti ini kita kalikan ke atas. 3 kali 7 itu sama dengan 21/2. Mudah ya? Ya, sekarang kita perpangkatan dulu nih sebelum ke pembagiannya ya. Nih 2 pangkat 3 ini artinya duanya ada 3 kali. Jadi 2 kali 2 4, 4 kali 2 jadi 8 gitu. Kemudian negatif 2 pangkat 2 ini artinya negatif 2-nya ada 2 kali sehingga negatif 2 kali negatif 2 itu sama dengan positif 4. Oke. Kalau yang ketiga, ini negatif 2-nya ada 3 kali, sehingga negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif. Maka hasilnya nanti harusnya negatif. Karena 2-nya ada 3 kali, itu kayak yang ini, 8. Berarti hasilnya negatif 8 ya. Karena begini, negatif 2 kali negatif 2 kan positif 4. Positif 4 kali negatif 2 sama dengan negatif 8. Selanjutnya, kalau bentuknya seperti ini, negatif 2 pangkat 3, ini artinya bahwa duanya yang ada 3 kali, depannya pakai negatif, sehingga bentuknya seperti ini. Negatif dalam kurung 2 kali 2 kali 2. Nah, karena 2 pangkat 3 itu 8, maka hasilnya adalah negatif 8. Nah, kalau bentuk seperti ini, nah ini lebih enak lagi kelihatannya. Jadi yang punya pangkat itu hanya duanya saja, sehingga di sini negatif, nah kayak atas 2 kali 2 kali 2, sehingga hasilnya adalah negatif 8 juga. Nah, kalau bentuknya udah agak banyak begini, satu-satu dulu kita kerjakan pangkat dulu. Ingat ya, negatif 3 kali negatif 3 kan 9. Berarti ini 9 tambah 9, cuman ini lihat nih, negatif 5 kali negatif 2 ini 25, sehingga 9 tambah 9 dari yang ini ya, dikurangi 25. Nah, sehingga hasilnya adalah ini 9 tambah 9 18 dikurangi 25, maka hasilnya negatif 7. Kemudian kalau bentuknya udah bentuk seperti ini juga sama. Kita kerjakan dalam kurung dulu. Negatif 2 kali negatif 2 ini jadi 4. Ya. Oke. Kemudian negatif 4 pangkat 3. Nah, berarti negatif 4 ada 3 kali. Ini hasilnya adalah negatif 64 ya. Nah, gitu. Kemudian karena ini negatif ketemu negatif, maka jadi positif. Sehingga 64 pangkat 2 hasilnya adalah ini. 64 kali 64 adalah 4096. Oke, itu urutannya yang harus kita lihat ya. Nah, selanjutnya ini untuk pembagian ya. Oke. Sebelum dibahas ya yang bawah yang nomor 6, kita bahas dulu yang ke-1. Nih, 8 dibagi 4 itu sama dengan 2 ya. Kalau misalkan 8 dibagi negatif 4 itu sama dengan negatif 2, betul. Nah, kemudian negatif 8 dibagi 4 itu hasilnya negatif 2. Kemudian yang keempat, negatif 8 dibagi negatif 4 itu hasilnya adalah positif 2. Kemudian kalau 8 dibagi 7/2, maka hasilnya kita kalikan. Kenapa dikalikan? Ini dibalik ya. Bagi ini dikali, diubah menjadi kali dengan catatan yang ini dirubah, dibalik jadi 2/7. Sehingga 8 kali 2 adalah 16/7. Nah, selanjutnya kalau nomor 6 bentuknya seperti ini, maka yang 8 ini dibalik. Ini sama aja 8/1, kalau kita balik jadi 1/8. Sehingga hasilnya 7 kali 1 7, 2 kali 8 16. Jadi 7/16. Mudah ya untuk pembagian. Selanjutnya, nih
sifat operasi hitung. Nah, pada operasi hitung perkalian itu ada sifat komutatif, asosiatif, identitas, sama kayak penjumlahan ya. Cuman kita lihat nih. Yang pertama, sifat komutatif. 2 kali 3 itu sama dengan 3 dikali 2. Ini karena komutatif itu pertukaran, jadi 2 kali 3 itu harus sama dengan 3 dikali 2. Kalau 2 kali 3 kan 6. 3 kali 2 juga 6. Sehingga ini sama. Nah, berarti berlaku sifat komutatif. Kalau pembagian, 8 bagi 2, kemudian 2 bagi 8, apakah sama? Kita lihat 8 bagi 2, 4. 2 dibagi 8 adalah 1/4. Nah, ini tidak berlaku sifat komutatif. Selanjutnya, ini untuk asosiatif, pengelompokan. Lihat, 2 kali 3 dikali 4. Nah, yang ini 2 dikali 3 kali 4. 2 kali 3 kan 6. Kemudian dikali 4. Yang ini 3 kali 4 itu 12. 2 kali 12 itu adalah sama 24. Sehingga di sini oke. Nah, 24 ini 24. Sama ya, tidak ada perbedaan. Berarti berlaku sifat asosiatif. Nah, sekarang kalau pembagian 8 bagi 4 dibagi 2 atau 8 dibagi 4 dibagi 2, apakah sama? Kita lihat. 8 bagi 4, 2. Jadi 2 bagi 2. Kemudian yang sebelah kanan, 8 dibagi 4 bagi 2, 2. Sehingga kalau 2 bagi 2 kan 1. Nih, 1. 8 bagi 2, 4. Jadi tidak sama ya. Nah, sehingga tidak berlaku sifat asosiatif di pembagian. Oke. Nah, selanjutnya identitas dari perkalian dan pembagian adalah 1. Bilangan apa saja dikalikan atau dibagi 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Ya, sifat identitas. Namun sebelumnya kita ambil kesimpulan dulu bahwa sifat komutatif berlaku pada perkalian. Dan ini A kali B sama dengan B dikali A. Kemudian di asosiatif pun berlaku sifat A dikali B dikali C. Boleh dirubah menjadi A dikali B dikali C dulu yang kita kerjakan. Nah, ini sifat identitas. Ingat tadi A dikali 1 sama dengan A. Artinya, berapapun angkanya, kalau dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Oke. Ini sifat operasi hitung. Yang pertama ini, tadi kan udah sifat identitas. Nah, selanjutnya adalah sifat distributif. Nah, ada A dikali B ditambah C. Nah, jadi, dikalikan dengan B ditambah C. Sehingga hasilnya adalah A kali B, kemudian A dikali C. Ya, jadi A kali B ditambah A dikali C. 2 dikali 3 ditambah 4. Berarti 2 kali 3 dulu yang kita kerjakan. Kemudian tambah lagi 2 dikali 4. 2 kali 3 adalah 6. Kemudian 2 kali 4 adalah 8. Maka hasilnya adalah 14. Itu sifat distributif. Kemudian ada sifat distributif terhadap pengurangan A dikali B dikurangi C. Berarti A dikali B dikurangi A dikali C. Oh, sorry, ini kali ya, bukan tambah ya. Ini harusnya adalah kali ya. Biar kelihatan. Kali ya. Nah, sehingga di sini itu contohnya 2 dikali 3 dikurangi 4. Berarti 2 dikali 3 dikurangi 2 kali 4. 2 kali 3 6, 2 kali 4 8. Sehingga 6 dikurangi 8 sama dengan negatif 2. Salah satu kegunaan pada soal ini sifat distributif itu. 37 dikali 5 dikurangi 37 kali 4. Nah, supaya lebih mudah kita gunakan sifat distributif. Kalau 37 ini 37. Kita tarik keluar 37-nya sehingga di sini tinggal 5 dikurangi 4. Menggunakan sifat yang ini ya. Asalnya begini nih soalnya. Kita rubah menjadi bentuk seperti ini. Sehingga di sini tinggal bentuknya seperti ini ya, 37 dikali ini 5 dikurangi 4. 5 kurangi 4 kan 1. 37 kali 1 ya udah jawabannya 37. Jadi lebih mudah pengerjaannya. Nah, kemudian ini soal kalau bentuknya seperti ini. Ini juga sama lihat 15